Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abtafi, metode praktis belajar mengaji. Kita telah sampai di jilid 3. Jilid 3 ini pokok bahasanya adalah mad. Oke, langsung saja kita masuk ke mad tabi'i. Mad tabi'i itu mad yang natural, mad yang asli, mad yang cuma 2 harokat. Fathah yang diikuti alif, kasrah yang diikuti ya, dan dhammah yang diikuti waw. Jika tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau tasydid, dibaca panjang 2 harokat. Atau kalau harokat dibahasakan sebagai ketukan, ya 2 ketukan. Babibu, babibu. Kalau ketukannya lambat, ya jadi lambat. Babibu. Tapi saya menyarankan untuk ketukannya itu cepat aja, karena nanti prakteknya itu cepat. Kalau prakteknya cepat, terus ketukannya lambat, itu yang sering terjadi itu miss. Jadi kita pakai yang cepat aja kalau mau ngetuk-ngetuk. Kalau mau ngetuk-ngetuk, pakai yang cepat biar tidak terjadi kesalahpahaman ketukan. Babibu, babibu. Tatitu, fasisu, naninu, yayiyu, lalilu, dajidu, zazizu, rariru, zazizu, fafi'u, qaqihu, kana, segitu aja, jangan sampai kepanjangan. Kuni, sara, qala, quli, nama, qama, qumi, nuhiha, 6. Nuhiha, nu 2, hi 2, ha 2. Bacaan qasar atau pendek harus dibaca benar-benar pendek. Qala, 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 qila, quli, sona, sina, suni, sala, sila, suli, taba, tiba, tubi. Yang mat tobinya juga jangan sampai kepanjangan. Jangan karena ini buat membedakan mana yang panjang, mana yang pendek, akhirnya dipanjangin. Tubi atau tubi. Enggak. Wes pokoknya 2 kali lipatnya aja, 2 kali lipatnya. Biar terbiasa benar gitu maksudnya. Dari awal sudah terbiasa benar. Tubi, karena nanti kalau kayak gitu ya akhirnya itu nanti kebiasaan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepanjangan. Kenapa? Karena biasanya di bab ini, di bab yang ada matnya itu, gabungan antara mat dengan yang bukan mat, terus yang mat dipanjangin untuk membedakan. Enggak gitu. Jadi mat yang tobi itu hanya 2 kali lipat yang bukan mat. Tubi itu sama kayak panjangnya tu, itu sama kayak bi 2 kali, bibi. Atau kita pakai tu misalnya, tutu. Nah itu tutu, segitu doang. Tubi, ba'a, bi'a, bu'i, sasha, sisha, sushi, tala, tila, tuli. Bacaan pendek tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh diseret, dan tidak boleh ada jeda dengan huruf berikutnya. Tidak boleh dipanjangkan. Taku, nggak boleh. Nggak boleh diseret. Nggak boleh. Langsung. Takulu. Nggak boleh juga ada jeda.
nggak boleh. Takulu nggak boleh. Langsung takulu. Ya langsungnya itu sesuai ketukan lah. Misalnya ketukannya segini. Ya berarti takulu. Enggak terus takulu, enggak. Takulu. Kalau ketukannya lambat ya ikut lambat. Misalnya segini. Takulu gitu, enggak terus. Kalau ketukannya lambat ya enggak terus enggak sesuai ketukan. Makanya saya menyarankan yang ketukannya cepat aja, yang takulu atubu wa unibu fa idza jaa adzanuna tanamu wa idza jaa ta'amu tufiqu tasumu ramadana wa fihi nasi thamarati fataribu. Kemudian yang bawah ini mau dilakukan boleh, enggak juga enggak masalah. Mau dilakukan apa terserah. Boleh dilakukan seperti ini. Ha 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 hi 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 hi. Terkadang huruf mat tidak ditulis dengan alif, ya atau waw, tetapi dengan simbol alif kecil di atas sebagai pengganti alif, dengan simbol alif kecil di bawah sebagai pengganti ya, dan dengan simbol dhammah terbalik sebagai pengganti waw. Qala. Di situ kan setelah qaf nggak ada alif, tapi ada itu alif kecil berdiri. Qala, 2 harokat bacanya. Qala bihi, setelah ha nggak ada ya, tetap dibaca panjang. Itu ada alif kecil di bawah atau apapun istilahnya itu. Bihi lahu maliki basarihi Dawudu hadza sam'ihi ghawuna. Terkadang huruf alif berdiri ditulis dengan alif bengkok serupa ya tanpa titik, dan terkadang juga dengan waw. Duha itu setelah ha itu terus ada alif layyinah. Duha bacanya juga panjang, dan di situ juga atasnya ada alif kecil. Duha, saja, qala, ula, awa, fahada, solata. Itu enggak ada alifnya, tapi ada waw. Waw di situ berfungsi sebagai alif. Solata. Di sini enggak ada harokat fathahnya, jadi langsung yang alif kecil itu. Solata. Beda nanti sama mushaf yang lain, misalnya mushaf Madinah itu tetap ada fathahnya dan ada alif kecilnya juga di atasnya waw. Nah, kalau baca di mushaf yang lain setelah mempelajari ini jangan bingung nanti dibaca sholawata, bukan, beda. Sholawat itu beda lagi. Nanti kalau di mushaf yang standar Indonesia, nanti kalau sholawat itu lamnya ada ininya, ada fathahnya sendiri, terus wawunya di atasnya ada alif kecilnya. Jadi di kita sholawat itu mirip yang di sana sholat gitu. Cuma taknya kan beda, taknya beda. Sholata, zakata, hayata. Alif setelah waw jamak tidak dibaca, namun tetap dibaca panjang karena waw masih berfungsi sebagai mad. Amanu setelah waw itu loh, itu kan ada alif, itu enggak ada fungsinya di situ. Nah, di beberapa mushaf itu di atas alif ada bulatan menunjukkan bahwa itu enggak terbaca. Tapi meskipun tidak terbaca, tetap dibaca panjang karena wawunya mad. Nunya itu waw setelah nun itu kan itu masih berfungsi, sehingga masih tetap panjang meskipun alifnya enggak berfungsi.
amanu, amilu, atu, dakhalu, kharaju, qamu, kumu, utu, qulu, kunu, kulu, washrabu. Sekarang madlin. Jika huruf berharokat fathah diikuti waw atau ya sukun, maka huruf berharokat fathah tersebut harus tetap dibaca jelas. Ya, fathahnya tetap jelas. Sedangkan ya atau waw sukun setelahnya dibaca lebih lemah. Namun aliran suara harus tetap lancar. Khaufa, kho-nya tetap jelas loh ya. Jadi nggak langsung kho, nggak langsung apa khufa, nggak, kho tetap. Khaufa, baina, nggak langsung baina, nggak, baina, fathahnya harus tetap jelas. Masyau, masyau, syu'aibu, nggak terus syu'aib, syu'aibu, fathahnya harus tetap jelas, nggak terus ngikut menceng-menceng, syu'aibu. Kalau nama orang memang sudah ada yang namanya Syu'aib, nggak harus Syu'aib, mau namanya Syu'aib ya Syu'aib. Kalau yang di Al-Qur'an, baca Qur'an ya Syu'aibu. Hunaini, nggak terus jadi Hunain, Hunaini. Banau. Mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Mat yang bertemu dengan hamzah baik dalam satu kalimah itu kata. Kalau satu kalimah, dalam satu kalimah ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimah, itu namanya mad wajib muttasil. Maupun beda kalimah, kalau beda kalimah namanya mad jaiz munfasil. Nah, baik mad wajib muttasil maupun mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat. 4 itu tadi kalau ketukannya tek ya gitu toh, tek. Nah, kalau 5 berarti ya tambahin satu lagi, tek. Misalnya gini, ja, katakanlah ini berapa, 4 ya, 4 berarti ja. Nah panjangnya segitu doang, ja gini. Misalnya ja berarti dari ja sampai a itu kan 5, ja a gitu misalnya ya. Jaa segitu doang, jaa. Kalau 5 berarti a-nya di 6, jaa gitu. Ma'amana. Kalau 5 berarti ma'amana ulaika. Cuma kita kan enggak terus ngaji terus ngetok kan, enggak ngaji ngepetok terus. Itu kira-kira aja. Pokoknya panjangnya gitu ya, 4 atau 5. Dalam prakteknya nggak bisa terus-terusan ngepetok, itu nggak mungkin. Ya akhirnya dikira-kirakan. Yang penting nggak terus kepanjangan. Kira-kira 4 harokat itu cuma segitu, 5 harokat cuma segitu. Jadi gak mungkin terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kepanjangan. Gak sepanjang itu. Tapi yo gak usah terus dikopetok terus. Nah, dikira-kira. Nah, di situ kata ja'a itu satu kata. Ja'a itu kan satu kata. Di situ ada alif, ada hamzah di situ. Ini namanya mad wajib muttasil. Nah, yang ma'amana, ma itu satu kata, amana kata yang lain, kata yang berbeda. Ini namanya mad jaiz munfasil. Muttasil itu artinya nyambung, munfasil artinya pisah. Itu sebenarnya simbolnya ya beda. Meskipun sama-sama sebenarnya itu simbol dari kata mad. Mim sama dal, mad. Terus bulatan mimnya itu dihilangkan, jadinya kayak gitu. Ya, orang kita biasanya nyebut bendera atau ombak, gelombang. Pokoknya itulah. Atau alis.
Tapi itu beda sebenarnya, beda ininya. Ya meskipun sama-sama dari kata mat, tapi itu simbolnya beda. Kalau yang mat wajib mutasil itu ada lancipnya itu, yang sebelah kiri. Kalau yang mat jaiz itu cuma gelombang biasa, nggak ada lancipnya. Sebenarnya nggak perlu pusing sih, soalnya kita kan bacanya sama antara mat wajib sama mat jaiz sama-sama 4 atau 5 harokat. Dalam thariqah Syatibiyah cuma itu pilihannya 4 atau 5 harokat. Dalam thariqah yang lain ada yang mat jaiznya boleh 2, di kita enggak, 4 atau 5 harokat. Jadi misalnya nggak tahu kalimah dalam bahasa Arab, ya wis pokoknya ada alis apa bendera apa ombak, pokoknya itu dibaca. Kalau nggak 4 ya 5 gitu aja. Dan itu dikira-kirakan 4 sama 5 itu bedanya susah loh kalau nggak diketuk. Masuk tapi ya ngasih masuk diketok terus kan ya aneh, dikira-kirakan aja. Ini nggak saya ketuk. Ini mungkin kepanjangan atau kurang panjang. Pokoknya kira-kira segitu. Fi adani haula'i su'a tubu ila ya ayyuha ria'a ma umiru lahu an. Mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat yang bertemu dengan sukun asli dibaca panjang 6 harokat. Dalam Al-Quran hanya ada 2. Kalimahnya sama, ya sama-sama al-ana, tapi ada dua kali, terulang 2 kali. Yang pertama al-ana wa qad asaita qablu, 6 harokat. Yang kedua al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Mat lazim mutsaqqal kilmi. Mat yang bertemu dengan tasydid asli dibaca panjang 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallina. 6 aja, enggak usah terlalu panjang. 6 itu ya misalnya do yang dibaca do itu. Do itu segitu doang. Do dolin. Sebenarnya cuma segitu doang, tapi ya tadi ya kita kan enggak terus menghitungi terus kan enggak. Jadi ya lebih sedikit ya enggak masalah. Tapi jangan terus yang sering terjadi kan panjang. Waladdallin. Kepanjangan. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Itu ada 2 ya. Haju sama juni. Itu namanya mad lazim mutsaqqal kilmi. Yang mukhaffaf itu yang ketemu sukun, kalau yang mutsaqqal itu ketemu tasydid. Kilmi itu karena di kalimat. Nanti yang ada yang harfi. Harfi itu nanti yang di huruf-huruf muqatta'ah. Nanti pembahasannya ada di belakang. Mat yang bertemu dengan hamzah wasol, jika wasol tidak boleh dibaca panjang. Enggak boleh qalul ana, enggak boleh. Qalul ana ji'ta. Enggak boleh qalul, kecuali kalau berhenti ya. Qalul kalau lanjut ya qalul ana ji'ta gitu. Nazzalna dzikra, enggak boleh nazzalna dzikra, enggak boleh nazzalna dzikra, karena di situ ada enggak langsung tasdid, enggak, beda sama dhalin, beda. Atau haju atau juni, apalagi ini juga bukan
tasdidnya juga nggak asli. Itu kan efek dia sebagai huruf syamsiyah. Nazzalna dzikra qalu ud'u lana rabbaka qalud enggak terus qalud enggak qalu ud'u lana rabbaka wa il qalu Allahumma. Pengecualian khusus 3 kalimah ini dibaca mad lazim 6 harokat. Meskipun ini mad bertemu dengan hamzah wasal, tetap dibaca mad lazim 6 harokat. Ini pengecualian. Pengecualian 3 kata ini yang meskipun terulang, tapi katanya ya ini Allah, terus dzakara ini sama al-ana. Allahu al-dzakaraini al-ana. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di jilid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.